Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai mekanisme biologis yang mempengaruhi patologi lingkungan dalam model kesehatan populasi. Lalu ada anggota kelompok kami, Cindy Arisma Putri dengan NIM 191241056, Tiffany Catherine dengan NIM 191241115, dan Nur Hakim Yuan Fabel 1912411059, Istaghfirlillah Ulil dengan NIM 1912411172, Almira Natania dengan NIM 1912411109, dan dengan saya sendiri Naila Tasbita dengan NIM 1912411182. Yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu fenomena perubahan lingkungan termasuk polusi dan perubahan iklim telah meningkatkan beban penyakit secara signifikan, sehingga diperlukan kerangka konseptual eksposum totalitas paparan seumur hidup untuk memahami kausalitasnya. Nah, di tingkat molekuler, paparan lingkungan memediasi kerusakan jaringan melalui stres oksidatif dan juga peradangan kronis atau inflamasi yang didukung oleh induksi spesies oksigen reaktif atau ROS oleh polutan yang berujung pada patogenesis penyakit kardiovaskular, pernafasan, dan lainnya. Selain itu, polutan menginisiasi modifikasi epigenetik atau metilasi DNA, modifikasi histen yang berfungsi sebagai jembatan antara paparan jangka pendek dan efek fisiologis jangka panjang, terutama pada periode perkembangan sensitif, serta mengganggu mikrobioma internal yang memperburuk proses inflamasi dan juga metabolisme. Oleh karena itu, perspektif kesehatan masyarakat menuntut adopsi pendekatan multilevel dan juga multidisiplin, mengintegrasikan exposomics, multiomics, dan juga data epidemiologi untuk memetakan hubungan kausal dan memperkuat kebijakan pencegahan berbasis bukti biologis yang solid. Yang kedua yaitu kata kunci. Penentuan kata kunci dilakukan melalui proses analisis konsep utama dari topik penelitian yang ingin dikaji, yaitu mekanisme biologis yang berhubungan dengan patologi lingkungan dalam konteks kesehatan populasi. Seluruh artikel diperoleh melalui pencarian di satu basis data utama, yaitu PubMed. Langkah pertama adalah mengidentifikasi istilah utama yang mewakili aspek biologis seperti biological mechanism, host pathogen interaction, dan imunologi. Selanjutnya, untuk mengaitkannya dengan konteks lingkungan dan populasi, digunakan istilah environmental health, environmental pathology, ekologi modal, serta population health. Operator Boolean OR digunakan untuk memperluas cakupan istilah yang memiliki makna serupa, sedangkan N digunakan untuk menggabungkan kedua kelompok konsep berbeda agar hasil pencarian lebih spesifik dan juga mencakup kedua dimensi wajib. Selain itu, pencarian dibatasi pada literatur terkini dan berkualitas tinggi. Tentang waktu publikasi 2020 hingga 2025 dipilih agar hasil akhirnya mutakhir. Yang ketiga yaitu jenis literatur yang dibaca. Sumber literatur yang digunakan adalah artikel tinjauan atau review, perspektif, dan penelitian sekunder yang berkualitas tinggi dari jurnal-jurnal terkemuka, misalnya Nature Review Genetics, Environment International. Fokus utama adalah mensintesis data multiomik dan epidemiologi untuk mengkaji mekanisme biologis antara paparan lingkungan dan penyakit aplikasi exposomics serta peran mikrobioma. Literatur ini juga mencakup konteks klinis, misalnya manajemen psoriatik, artritis, dan kebijakan One Health, memberikan landasan global dan juga multisektoral yang kuat untuk memetakan jalur patologis di mediasi lingkungan. Selanjutnya ada metode, yaitu dengan desain kajian literatur review dengan naratif dan sistematis. Kerangka konseptualnya ada One Health and Precision Environmental Health. Sumber datanya berasal dari jurnal internasional bereputasi seperti Nature Review Genetics, Nature Communication, Environment International, dan lainnya. Dalam jangka waktu publikasi tahun 2020 hingga 2025 di platform PubMed. Jenis artikel yang digunakan adalah review dan systematic review. Kata kuncinya meliputi biological mechanism or host pathogen interaction or immunology, and environmental health or environmental pathology or ecology model or population health. Hasil analisisnya yaitu sintesis kualitatif dan tematik untuk mengidentifikasi pola interaksi faktor biologis lingkungan terhadap resiko penyakit populasi. Lalu saya akan menjelaskan mengenai problem statement. Sudah banyak penelitian tentang dampak lingkungan terhadap kesehatan, tetapi sebagian besar masih bersifat korelasional dan belum menjelaskan mekanisme biologis penyebabnya. Maka diperlukan kerangka ilmiah yang menyoroti interaksi gen dan lingkungan secara lebih mendalam. Kemajuan teknologi seperti multiomics dan juga machine learning
itu membuka peluang untuk memahami hubungan tersebut secara komprehensif, meski integrasi data dan juga penerapannya pada populasi masih menjadi tantangan utama. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Di sini, kesehatan populasi itu sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor biologis dan juga lingkungan. Perubahan pada udara, air, dan juga tanah itu dapat memicu respon molekuler yang meningkatkan risiko penyakit kronis. Pendekatan lintas bidang seperti Precision Environmental Health membantu memahami perbedaan kerentanan biologis setiap individu terhadap paparan lingkungan. Teknologi seperti multiomics dan juga machine learning kini memungkinkan analisis menjadi lebih akurat untuk membangun model kesehatan berbasis bukti. Sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu tinjauan literatur menunjukkan bahwa patologi lingkungan dalam kesehatan populasi adalah hasil dari interaksi multilevel yang kompleks antara eksposom dan mekanisme biologis molekuler seperti epigenom, mikrobiom, dan lain sebagainya. Nah, pendekatan kesehatan lingkungan ini presisi bertujuan memahami kerentanan individu terhadap paparan ini, di mana paparan lingkungan secara mekanistik memicu stres oksidatif yang menyebabkan perubahan epigenetik dan epitranskriptomik. Perubahan ini juga mengubah regulasi informasi berkontribusi pada percepatan penuaan biologis dengan dampak yang dimoderasi oleh faktor genetik dan dibiosis mikrobiom. Oleh karena itu, menilai kelayakan biologis kaitan ini merupakan proses metodologis penting yang harus diintegrasikan ke dalam domain indirectness kerangka kerja GREAT. Nah, kemudian pada bagian interpretasi data, tentunya 10 artikel itu punya cara berbeda dalam penginterpretasian dan cara penyajiannya. Di mana Wiley dan Becquerel sendiri itu menyajikan temuan mereka itu secara konseptual, terutama melalui sintesis literatur dan diagram yang memetakan hubungan antar konsep, seperti biological plausibility dan precision environmental health. Nah, sementara itu, Levy dan Sacer Escobar itu menampilkan hasil yang menyertai integrasi antara ilmu biologi, sosial, dan juga kebijakan. Nah, keduanya ini tuh menggunakan model konseptual, di mana termasuk kerangka DPSIR. Untuk apa? Untuk menggambarkan hubungan antara tekanan lingkungan dan juga risiko penyakit. Nah, berbeda dari sebelumnya, Wu, Wan, dan Afrifa Yamoa itu menggunakan pendekatan berbasis data berukuran besar. Mereka itu memanfaatkan analisis multiomik, machine learning, dan juga bioinformatika yang kemudian bakal divisualisasikan melalui grafik seperti heatmap dan pathway mapping. Nah, pada penelitian Nobili sendiri, penyajian hasil dilakukan melalui kombinasi narasi dan data kuantitatif seperti IRR dan juga interval kepercayaan untuk memperkuat hubungan antara polusi udara dan bronkiolitis. Nah, sedangkan pada Kamel sendiri itu menampilkan temuan melalui tabel tematik mengenai peran mikrobioma. Dan yang terakhir, penelitian Gosek itu menyusun hasil dalam bentuk algoritma, terapi, dan juga tabel level of evidence. Gitu. Selanjutnya ada pembahasan. Berbagai studi menunjukkan adanya inkonsistensi dalam teori, metode, dan hasil penelitian, di mana penelitian Wiley dan Becquerel menyoroti perbedaan dalam pemahaman biological plausibility dan standar analisis multiomik. Penelitian dari Lee, Wu, dan Afrifa Yamoa menemukan kesenjangan antara teori dan bukti empiris di bidang genomik, epigenetik, dan AI yang hasilnya sulit direplikasi. Sementara penelitian dari Nobili, Wan, Cakres, Escobar, Kamel, dan Gosek menemukan perbedaan efek paparan lingkungan, mikrobioma, serta terapi biologis antar populasi. Nah, berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya perlu menekankan harmonisasi metodologi, integrasi data lintas disiplin, dan penggunaan desain longitudinal. Pengembangan model machine learning yang transparan serta evaluasi intervensi, lingkungan, dan mikrobioma juga diperlukan agar hasil penelitian lebih konsisten, etis, dan aplikatif dalam kebijakan kesehatan. Kesimpulan yang kami dapatkan itu yaitu mekanisme biologis yang berperan dalam patologi lingkungan sangat kompleks, sehingga melibatkan interaksi antara faktor lingkungan dan biologis pada tingkat molekuler hingga populasi. Paparan kronis terhadap polutan juga dapat menyebabkan kerusakan jaringan melalui stres oksidatif dan inflamasi yang berkepanjangan, disertai dengan modifikasi epigenetik yang memperkuat efek jangka panjang. Disrupsi mikrobioma juga berperan dalam memperparah kondisi patologis. Terus penelitian yang mengintegrasikan
berbagai disiplin ilmu serta pendekatan multiomik menjadi sangat penting untuk memahami hubungan kausal antara paparan lingkungan dan penyakit pada populasi. Oke, pengembangan teknologi seperti ini, maksudnya seperti ini itu adalah machine learning dapat membantu kita semua mengatasi tantangan ini dan mendukung pembuatan kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih efektif dan berbasis bukti.